Bismillah. Malam ini kita sampai kepada bab adabus shalah, halaman 48 di syarahnya. Kalau di kitab yang kuning ini halaman 57. Adabus shalah, ada sholat, ada ini ialah menjelaskan tentang etika melaksanakan sholat, tata keramana orang yang sholat, etika cara yang mulia ketika melaksanakan sholat. Al-madluban fiha, yang dituntut dan dianjurkan ketika akan melaksanakan sholat. Fa'idha faragta, maka ketika sudah selesai Anda min taharatil hadathi, dari mensucikan hadas. Jadi setelah bersih dari hadas, suci dari hadas, ail asghari wal akbar, artinya hadas kecil dan hadas besar. Hadas ada dua. Ada berapa? Satu hadas kecil yang bisa hilang dengan wudu. Dua hadas besar yang hilang dengan mandi besar. Ini mandi besar khusus untuk orang-orang besar, ya. Orang-orang besar. Kalian tidak tahu tak apa-apa. Yang bagian sederhana aja. Mandi dan ini harus belajar, harus tahu, karena ternyata banyak pemuda-pemuda kita tidak tahu cara berniat mandi Kami ada beberapa anak muda itu, kalau ada majelis itu, yang ternyata ketika mandi besar tak tahu niatnya, tak tahu niat. Ya. Wa taharatil khabas, dan dari bersihnya kotoran. Ain najas, maksudnya najis. Alladzi la yufa anhu, yang tidak dimaafkan. Nah, jadi ini termasuk kewajiban, ya. Setelah membersihkan hadas kecil, hadas besar, membersihkan najis, kotoran yang tidak dimaafkan, ya. Ada najis yang dimaafkan, bukan tidak najis ya, tapi dimaafkan. Contohnya seperti bangkainya nyamuk, bangkainya lalat, termasuk juga kotorannya lalat, kotorannya lalatnya najis cuma dimaafkan. Fil badani, yang ada di badan. Jadi membersihkan kotoran dan najis yang ada di badan, hatta dakhil fami wal anfi wal ain wal udhun, sehingga yang ada di dalam mulut, ingat, yang ada dalam mulut, yang ada dalam hidung, yang ada di mata, yang ada di telinga. Maka ini wajib dihilang. Makanya kalau orang itu mau wudu, disunnahkan umur syak. Kemudian disunnahkan menghirup air ke hidung. Ini tujuannya begitu. Dan ketika membasuh wajah, lihat, membasuh wajah disunnahkan akhirnya di ujung mata. Ya, mari. Habis gimana wudu? Nah, jadi di sini terakhir yang bagus.
Malah mendi bila kening naro. Karena kadang orang itu tanpa sadar sudah merasa bersih, sudah merasa bersesuci, tapi ternyata setelah keluar masih ada kotoran matanya gitu. Tak tengah ale karena bolong, dinoreng betul gitu. Jadi kalau kita lihat tuh, ini bila noreng betul. Kotoran orang itu kelihatan, sementara kotoran kita sendiri tidak. Maka dianjurkan sering-sering melihat diri kita sendiri sebelum melihat orang lain. Nah, itu yang paling bagus. Lihat diri kita, lihat keberadaan kita, gitu. Maka yang paling utama itu kita untuk ya kadang kita melihat kancing orang lain tak terpasang dan kita itu merasa tidak nyaman, padahal kancingnya tidak pasang dia gitu. Kadang begitu. Yang lebih parah lagi, kemudian kita pakai isyarat telunjuk, wah lampu tidak pasang, padahal di tidak pasang dia gitu. Nah ini termasuk kesunahan. Pokoknya kotoran yang ada di badan harus dihilang. Wasiyab dan yang ada di baju. Wa ghairihima min kulli mahmulin. Yang ada di badan dan yang ada di baju. Ingat, sampean mau nago jengah kalau mau sholat jangan sampai ada kotoran yang menempel di badan dan di baju kita. Abu Saki. Karena apa? Karena kalau ada kotoran atau najis, ya hayya bikum. Terus Istamir. Ahlan wa sahlan. Ustaz Mastur Zaini, barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sama-sama ucapkan ahlan marhaban. Selamat datang guru kita tercinta Iwan Muhammad. Muhammad selamat datang guru kita Syekh Sani Bayus. Alhamdulillah. Semoga beliau berdua diberikan umur yang barokah oleh Allah, diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan. Kita lakukan bahwa kalau orang mau sholat harus bersih dari hadas, dari khabath yang ada di badan dan di siap ya. Badan, baju, juga makan. Tempat alladzi sholli fi yang akan melaksanakan sholat di tempat itu. Nah, jadi ini merupakan kewajiban. Kemudian wa min satril aurati, termasuk juga menutup aurat. Menutup aurat minar rukbati ila surrah, dari lutut. Tahu lutut ya? Tanya orang bule itu toot gitu ya. Rukbah sampai kepada pusat. Ini kalau laki-laki, kama hiya lirijal atau lirajul hurran kana aw 'abdan, baik orang yang merdeka atau budak. Nah, kalau perempuan sekujur badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini yang
menjadi kewajiban. Kemudian fastaqbalil kiblah, menghadap bisodrika al-kiblah, jadi menghadapkan dada kita, ya, dada kita ke kiblat. Ketika rek mireng, apa aja tak rek Pak, dadanya harus menghadap kiblat. Maksudnya ainuha mutlaqan fil qurbi yakinan wa fil bu'di dhannan. Kalau di dekat Ka'bah nyata kita lihat Abu Saki, oh kalau dari jauh boleh pakai praduga. Ya. Di sini dibahas oleh para ulama, boleh langsung, boleh satu arah. Pokoknya banyak ulama membahas tentang masalah menghadap, dan juga dianjurkan berdiri yang pas, yang bagus. Kata beliau sebagai terakhir, qa'iman muzawijan baina qadamaik, jadi berdiri kakinya itu disamakan sejajar, tak oleh keadaan rudi. Kalau dikata mereka bajang itu keadaan rudi, harus lurus Pak. Bihaitsu la tadamuhuma, dan juga tidak boleh merapatkan keduanya. Cepat rapat gelu, cepat rapat. Kalau katanya ulama di sini tidak boleh dirapatkan, tapi sah, cuma lebih bagus tidak terlalu rapat. Jadi kalau sholat, sebagaimana yang kemarin biasa kita praktikkan, kaki itu jangan terlalu lebar, jangan terlalu kiranya begitu, yang bisa kita sama-sama kaji. Alhamdulillah, kedatangan kaum istimewa luar biasa, Rasul Muhammad SAW Daud, kalau tidak salah dalam kitab Sahih Bukhari yang biasa dikaji oleh Habibana Muhammad bersama teman-teman di bulan Rajab. Jadi kita insya Allah bulan depan ada lagi nanti. Tempatnya congkok dekat istri di rumah, menghantamkan Bukhari yang biasa semua ini. Bisa dirajak. Kak Dito boleh keterangan sedikit pada setan. Dalam Sahih Bukhari, kesekan Nabi Muhammad SAW ada tentang kamu jannah penduduk Yaman. Atakum ahlul Yaman. Demikian Rasul mengatakan, datang kepada kalian ahlul Yaman. Arafu afidatan wa alyan quluban. Al-iman Yaman, al-hikmah Yamaniyah. Subhanallah. Telah datang kata Rasulullah kepada kalian penduduk kota Yaman, yang mereka itu ahlul Yaman itu arafu afidatan, halus, nuraninya itu halus, nyaman, enak, aliyah, lembut, quluban, hati yang mereka. Imannya, hikmahnya banyak didapat dari beliau. Maka malam ini alhamdulillah Allah izinkan kita di tempat yang mulia, salah satu rumah Allah, Masjid Al-Kirim, kedatangan tamu mulia Syekh Sani Bayasud dari Hadramut, Yaman. Marhaban ya Syekh, hayabikum, insyaallah atasarraf bikudumikum, bahagia, masrur, luar biasa. Panjenengan aulia ilmu orang Yaman, mengongkos jadi Muhammad senapang dan kasar. Nah haram ya. Jadi ini sampian saya pada Pak ke Yaman, orang Yaman ini pada Pak Lantong. Entah apa nih rahasia. Mereka baru Muhammad luar biasa. Lantaran saya sering lindungan mereka
barokah beliau dipertemukan dengan orang-orang yang akan menyiram kita dengan hikmah, dengan iman, dengan ilmu. Insyaallah terima kasih kepada beliau Ridwan Muhammad, juga kepada Syekh Sami Ngerek, Arang-Sarang. Mari sama-sama Nastami kita mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad.